Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Al-hadis la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja, segala puji kita panjatkan kepada Allah yang Maha Suci. Alhamdulillah, atas cintanya Allah kita dihimpunkan dalam majlis Pondok Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia ini dalam keadaan talab ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita, duduknya kita di majlis ini akan membawa suatu kebaikan tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk keluarga dan seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik yang memperhitungkan segala apa yang kita kerjakan saat ini, maka kelak akan kita tuai hasil daripada segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik yang Maha Pengampun, yang mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini menjadikan wasilah sabab diampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salamnya kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, manusia yang paling mulia, manusia teragung sepanjang masa, yang telah membawa risalah yang tidak pernah salah, yang telah membawa segala kebaikan rahmatan lil alamin, yakni yang kita kenal dengan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku maca di akhir zaman, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para santri, wabil khusus para jamaah Majlis Pondok Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia yang mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada hari ini, pada hari yang mulia ini, insyaallah ta'ala, ini adalah kajian yang kedua. Ya, kalau kemarin hari Jumat Mubarak kita sudah mengkaji, ya, Abia sudah menyampaikan tentang fadilah daripada hari Jumat. Dan hari ini alhamdulillah kita diberikan panjang umur, diberikan kenikmatan nafas, diberikan kenikmatan hidup sehingga sampai pada hari ini, hari Sabtu. Dan pada hari yang mulia ini menjelang Ashar, insyaallah taala kita akan masuk pada pembahasan fadilah atau keutamaan hari Sabtu. Ikhwah fillah rahimakumullah. Seperti yang Abiyah sampaikan sebelumnya, kita masih belajar dalam kitab Al-Fadhail yang dikarang oleh Syekh Ibnu Marwah rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini disusun oleh beliau daripada 33 sumber rujukan, 33 kitab yang menjadi sumber rujukan, yang kemudian dimuat, disusun oleh beliau hingga akhirnya menjadi kitab Al-Fadhail. Dan Masya Allah, sebagaimana Abiyah terangkan sebelumnya hari kemarin, bahwasannya
Kitab Al-Fadhail ini terdiri dari 307 halaman. Dan di sini terhimpun baik dalam tafsir Jalalain, tafsir Al-Munir, dan kemudian sampai pembahasan hadis Bukhari Muslim, sampai kemudian ijtihad para alim ulama tentang kemuliaan hari-hari atau bulan-bulan Hijriyah. Ya, mangga kalau buat Ikhwani akhwati rahimakumullah. Ya. Pada hari Sabtu ini tentunya bukan hari yang biasa, ikhwah. Seperti yang Abia jelaskan sebelumnya, bahwa setiap hari itu memiliki memorize, memiliki sesuatu yang istimewa di dalamnya. Dan tentunya kita akan penasaran apa yang dikarang, apa yang ditulis oleh Syekh Ibnu Marwah rahimahullah taala mengenai hari Sabtu ini. Bahkan di sini ulama berbeda pendapat dalam penafsiran dalam satu minggu yang kita kenal ini. Ada yang mengatakan satu minggu yang kita kenal ini adalah dimulai hari Ahad. Ada juga yang mengatakan dimulai hari Senin. Dan bahkan ada yang mengatakan awal mula dalam satu minggu ini adalah hari Sabtu. Manakah yang tepat? Manakah yang benar? Mari kita cek di sini pada halaman 247 Kitab Al-Fadhail karya Syekh Ibnu Marwah rahimahullah taala. Ikhwani akhwati rahimakumullah. Sabtu merupakan awalnya hari dalam satu minggu. Ini yang digarisbawahi oleh Syekh Ibnu Marwah rahimahullah taala. Menurut pendapat yang masyhur di kalangan ulama, karena dalam sejarahnya Sabtu merupakan hari besar dan hari yang utama menurut golongan umat Yahudi. Siapa umat Yahudi itu? Umat Yahudi adalah umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana umat Islam atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan hari Jum'ah sebagai sayyidul ayam, yakni pimpinan hari dalam satu pekan atau satu minggu. Dan bahkan ikhwah fillah rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Musa alaihi salatu wasalam pada hari Sabtu. Dan memerintahkan golongan Yahudi untuk menjadikan hari Sabtu sebagai hari khusus untuk beribadah kepada Allah. Dan pada hari Sabtu ini kaum Yahudi dilarang melakukan aktivitas selain daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesimpulannya pada halaman 247 disampaikan, ternyata menurut keterangan yang kuat yang kita kenal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari Ahad, ternyata ulama berpendapat dimulai atau awal mula hari adalah hari Sabtu. Ini hari pertama. Ya, menurut siapa? Menurut kitab Al-Fadhail yang dikarang oleh Syekh Ibnu Marwah rahimahullahu taala. Yang dimana dalam kitab ini terhimpun 33 kitab rujukan atau referensi. Nah, setelah kita memahami ini keutamaan atau daripada kita sejarah hari Sabtu tersebut, apa yang hendak kita kerjakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Ya, maka di sini disampaikanlah oleh alim ulama yang pertama adalah melaksanakan sholat sunnah. Jadi amalan pada hari Sabtu yang mesti kita kerjakan adalah sholat sunnah. Ini hukumnya sunnah. Ya, ini bukan paksaan. Kalaupun ingin melaksanakan, silakan. Tidak pun tidak jadi masalah. Karena Nabi Allah Muhammad SAW beliau bersabda, laksanakanlah sunnahku sesuai dengan kemampuanmu. Begitulah pesan baginda tercinta kepada kita selaku umatnya. Lalu ikhwah fillah rahimakumullah, bagaimana teknik ya atau metode tata cara pelaksanaan sholat sunnah? Maka di sini pun dijabarkan secara detail oleh Syekh Ibnu Marwah rahimahullah taala bahwa pada malam hari atau siang hari Sabtu disunnahkan melakukan sholat sunnah. Ya, ini sesuai dengan metode dan jumlah rakaat yang tercantum dalam kitab tersebut.
Apa yang tercantum? Maka beliau Syekh Ibnu Marwah rahimahullah taala mengambil rujukan daripada kitab Ihya Ulumuddin, yakni karya Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Ya. Bagaimana versi dari kitab Ihya Ulumuddin? Maka di sini beliau Syekh Ibnu Marwah rahimahullah taala mencatatkan bahwa pada malam Sabtu disunahkan melakukan sholat sunnah 12 rakaat. Sebagaimana, dari mana ini rujukannya? Apakah ada dalil? Ada. Di sini dalam sebuah hadis, ini luar biasa, masya Allah, diuraikan dengan sangat jelas. Bagaimana bunyi hadis tersebut? Di sini disampaikan, man sholat lailata sabti bainal maghrib wal isya'i isnata asyrah raka'atan bunyalahu qasrun fil jannah wa ka'annama tasaddaqu ala kulli mu'minin wal mu'minah wa tabarra'a minal yahudi wa kana haqqun 'ala Allahi ayaghfirullah. Ini dapat kita artikan, man sholat lailata sabti bainal maghrib wal isya'i isnata, barang siapa yang melakukan sholat sunnah 12 rakaat pada malam Sabtu di antara waktu maghrib dan isya. Asyrata rakaatan bunyalahu qasrun fil jannah, maka akan dibuatkan rumah di surga untuknya. Wa ka'annama tasaddaqu ala kulli mu'minin wa mu'minah, dan seakan-akan memberikan sedekah pada setiap mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Wa tabarru'a minal yahudi wa kana haqqun 'ala Allahi ayaghfirullah, dan terbebas daripada kelompok Yahudi dan tetap bagi Allah untuk mengampuninya. Subhanallah. Ini merupakan salah satu fadilah yang sangat luar biasa, yang mana kita selaku umat Kanjeng Nabi, jika kita sanggup, yuk kita laksanakan bersama-sama. Apa yang kita laksanakan? Sholat sunnah pada malam Sabtu sebanyak berapa rakaat? 12 rakaat. Tapi hari ini hari Sabtu, berarti sudah lewat. Sudah lewat. Tapi mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Sabtu berikutnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para santri Pondok Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia rahimakumullah. Pada hari Sabtu ini disunahkan melakukan sholat sunnah 4 rakaat. Kalau tidak mampu 12 rakaat, ada keringanan, yakni 4 rakaat. Bagaimana metodenya? Setiap rakaat setelah membaca suratul Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dan setelah salam, kemudian membaca ayatul kursi. Apa sih keuntungannya? Maka di sini diuraikan, dijabarkan oleh Syekh Ibnu Marwah rahimahullahu taala, barang siapa yang menjalankan sholat tersebut yang 4 rakaat, maka akan mendapatkan fadilah. Yang pertama, dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Jadi hanya dengan melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat hari Sabtu, kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Luar biasa tidak? Sangat luar biasa. Ya. Fadilah yang kedua, yakni pahala ibadah selama 1 tahun. Jadi orang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat pada hari Sabtu, dia akan mendapatkan atau seperti beribadah selama 12 bulan atau 1 tahun. Bahkan tidak hanya ibadah secara umum, bahkan dia mendapatkan seperti siangnya berpuasa dan malamnya melakukan qiyamul lail. Subhanallah, masya Allah. Ini yang mesti kita kerjakan. Begitu banyak sunnah Rasulullah SAW yang menjadi PR kita bersama. Ternyata hidup kita tidak hanya melakukan sholat dan ngaji saja, masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang mesti kita kerjakan. Dan kemudian masih fadilah yang awal, yakni pahalanya orang yang mati syahid, ini akan diberikan bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat pada hari Sabtu. Masya Allah.
Jadi yang pertama adalah mendapatkan pahala haji dan umroh. Yang kedua seperti beribadah selama satu tahun. Ya, bahkan seperti siangnya berpuasa dan malamnya qiyamul lail. Subhanallah. Yang ketiga adalah dia mendapatkan pahalanya orang yang mati syahid. Subhanallah. Ini sebuah kemuliaan yang besar yang mesti kita raih, berlomba sesuai apa yang disampaikan oleh Allah Taala dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat. Berlombalah dalam kebaikan. Dan bahkan di sini disampaikan oleh ulama, ya, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala beserta para nabi dan syuhada. Allahu akbar. Masya Allah. Ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan kepada kita. Begitu banyak amaliyah-amaliyah yang kadang manusia melupakan sehingga kita terjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan melaksanakan sunnah baginda Rasul, insyaallah taala selain kita dekat kepada baginda Rasul, kita pun akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disampaikan Abiyah adalah dalam versi kitab Ihya Ulumuddin yang dirangkum oleh Syekh Ibnu Marwah rahimahullah taala. Dan rujukan yang kedua adalah kitab Khazinatul Asrar. Ini sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Fadhail halaman 248 bahwa pada malam Sabtu disunnahkan menjalankan sholat sunnah 6 rakaat. Setiap selesai membaca suratul Fatihah, maka bacalah surah Al-Ikhlas selama tiga kali. Subhanallah. Sedangkan pada hari Sabtunya, ini masih dalam versi kitab Khazinatul Asrar, disunnahkan menjalankan sholat sunnah 4 rakaat dan metodenya setiap selesai membaca suratul Fatihah, maka bacalah Quran surah Al-Kafirun sebanyak 3 kali. Dan setelah salam kemudian membaca ayatul kursi sebanyak satu kali. Ini satu fadilah daripada hari Sabtu. Masih ada fadilah-fadilah yang lain sehingga di sini dituliskan oleh Syekh Ibnu Marwah rahimahullah taala sampai sekitar ada 4 amaliyah atau fadilah, keutamaan yang mesti kita raih pada hari Sabtu yang mulia ini. Ikhwah fillah rahimakumullah. Amaliyah yang kedua pada hari Sabtu adalah puasa sunnah. Loh, apakah boleh berpuasa? Boleh. Ya, tapi tentunya dengan metode dan tata cara yang sudah ditentukan oleh para guru-guru kita, para alim ulama. Sebagaimana tercantum dalam kitab Al-Fadhail halaman 248. Pada hari Sabtu sunnah menjalankan puasa dengan syarat dirangkai dengan puasa hari sebelumnya, yakni hari Jumat. Jadi kalau sengaja puasa Sabtu saja nggak boleh. Tapi diniatkan, oh besok Sabtu, dari Jumat sudah berpuasa. Ya. Sedangkan berpuasa pada hari Sabtu tanpa dirangkai dengan hari sebelumnya, hukumnya khilaf. Ini berbeda pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, tidak disunahkan, dan sebagian mengatakan boleh, mubah, bahkan disunahkan. Bahkan di sini Syekh Ibnu Marwah rahimahullah taala mengutip keterangan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, yang mana bunyinya adalah sebagai berikut. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana misalahu al ayyami yaumas sabti wa yaumal ahad. Wa kana yaqulu innahuma yauma idil lil musyrikin wa ana uridu an ukhalifahum. Bagaimana maknanya? Maka di sini guru kita Syekh Ibnu Marwah rahimahullah taala menafsirkan daripada hadis tersebut, yakni sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa pada hari Sabtu dan hari Ahad daripada hari yang lainnya. Dan Rasulullah melanjutkan sabdanya, sesungguhnya keduanya, yakni hari Sabtu dan hari Ahad, adalah hari rayanya kaum musyrikin, dan aku hendak membuat perbedaan dengan mereka.
Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan pada suatu bulan Rasulullah SAW menjalankan puasa pada hari Sabtu, Ahad, dan Senin. Dan pada bulan yang lain beliau menjalankan puasa pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian amaliyah yang ketiga, yang pertama sholat sunnah, yang kedua adalah berpuasa sunnah, yang ketiga adalah ziarah ke makam. Ya, jadi ini salah satu amaliyah yang sangat luar biasa yang mesti kita pahami, kita kerjakan. Kalau sanggup kerjakan. Sebab apa? Ya kita tidak tahu amalan ibadah yang mana yang akan Allah terima suatu saat. Iya. Yang penting gimana caranya kita itu melaksanakan waktu demi waktu, detik demi detik dalam keadaan ibadah kepada Allah. Ya, sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surah Az-Zariyah, ya, bahwa tugas kita sebagai manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ziarah ke makam merupakan salah satu sunnah amaliyah yang mesti kita kerjakan pada hari Sabtu. Jadi kalau ingin berziarah ke makam boleh hari Sabtu. Sesuai dengan kitab Al-Fadhail karya Syekh Ibnu Marwah rahimahullah taala pada halaman 249. Yakni bagi kaum laki-laki dianjurkan melakukan ziarah ke makam kaum muslim, baik makamnya orang tua, kerabat, atau makamnya alim ulama dan para aulia. Lebih khusus pada hari Sabtu pagi sebelum terbitnya matahari. Hukumnya sunnah muakkad. Maka kita kalau sanggup silahkan kerjakan. Dan amaliyah yang keempat, ini yang terakhir yang mesti kita kerjakan pada hari Sabtu, yakni zikir, mengingat Allah. Bahkan sini disebutkan oleh Syekh Sahrawardi meriwayatkan bahwa pada hari Sabtu disunnahkan membaca zikir 1000 kali. Sedikit. Hanya 1000 kali. Lumayan. Ya. Bagaimana zikirnya? Simple. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah zikir yang dianjurkan, yang mesti kita baca setiap hari Sabtu. Jumlahnya hanya 1000 kali. Masya Allah. Ya. Ini 4 amaliyah ini mudah-mudahan kita sanggup melaksanakannya, karena tiada lain kita. Bagaimana caranya Allah ridho kepada kita? Bagaimana caranya baginda Rasul Muhammad SAW memberikan syafaatul uzma kepada kita? Oleh karenanya, mestilah kita semangat, mestilah kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan jalan melaksanakan amaliyah dalam kehidupan sehari-hari. Dan amaliyah yang sudah kita laksanakan perlu kita tambah kembali. Mudah-mudahan akan menambahkan kecintaan Allah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, sedikit tapi mudah-mudahan menambahkan keilmuan untuk kita semua. Amin. Ya. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya sehingga suatu saat kita akan memanen hasil daripada amaliyah yang kita kerjakan saat ini. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menghimpunkan kita kelak. Tidak hanya di majelis Pondok Riyadhah Karim Syifa Banten Indonesia, tapi Allah akan kumpulkan kita kelak di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.